Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari kelas 1D3 ITB, NRP 31255000043. Di sini saya tentunya akan menjelaskan website saya ini yang sudah saya buat. Di sini saya memakai nama BUS. Jadi idenya adalah BUS ini adalah platform penengah antara vendor dan juga customer. Jadi untuk PT-PT UKM atau usaha kecil menengah bisa jadi vendor untuk menawarkan produknya untuk dibeli oleh perusahaan yang lebih besar untuk meraih profit yang lebih besar juga pastinya. Jadi website ini menggunakan tech stack yang sudah saya pelajari dari beberapa pertemuan sebelumnya, yakni Bootstrap dan HTML. Di website ini sepenuhnya dibuat menggunakan Bootstrap dan HTML, teman-teman. Oke, jadi beberapa fiturnya. Yang pertama ada navbar ya pastinya. Navbar ada logonya. Logonya simple aja. Bus sesuai namanya menumbuh untuk menumbuh atau mempercepat industri filosofinya. Oke, di sebelahnya ada ini, ada search dengan placeholdernya cari produk dan bla bla bla. Di sini ada switch language. Nah, ini belum berfungsi ya. Ada bisa kita switch ke English atau Indonesia. Selanjutnya ada menu login atau masuk, ada menu daftar, dan ada card nanti yang saya akan jelaskan satu persatu. Selanjutnya di landing page-nya ini disambut, bisa langsung jelajahi produk atau kita bisa mendaftarkan diri kita untuk menjadi vendornya untuk menjadi penjual di situs ini, dan pastinya nantinya akan melewati beberapa verifikasi yang cukup ketat supaya juga kan customer nyaman untuk membeli dan mempercayakan uang mereka ke platform ini, teman-teman. Oke, karena konsepnya semua vendor barang bisa masuk, jadi pastinya akan banyak kategori-kategori barang dan jasa yang akan masuk ke bisnis ini. Oke, kita ambil contoh di ini, peralatan industri, manufaktur, juga elektronik ya. Karena mungkin sebagian besar industri membutuhkan ketiga ini ya, biar call to action-nya enak. Selanjutnya, kita bisa melihat contoh barang dan jasanya yang ditawarkan oleh beberapa vendor terverifikasi ya. Ini ada dari PT Alat Hebat, ada drill, terus untuk servisnya atau tipe jasa, ini ada tax consultant atau konsultasi pajak dari PT Berkah Solusindo. Yang ini ada film safety ya, dari PT Dunia Alam Sentosa. Oke, yang terakhir ada footer. Footer ini informasi ringkas untuk ya supaya ini user itu enak untuk melihatnya. Ini juga ada shortcut-shortcutnya yang bisa klik. Sini kita juga bisa langganan email ini ya. Oke, jadi bus ini nantinya terafiliasi dengan PT Tumbuh Kembang Indonesia ya. Konsepnya seperti itu. Oke, jadi di ini kita jelaskan, saya jelaskan ininya, apa-apa saja yang sudah saya buat. Jadi di menu login, kita bisa login, masukkan email, bla bla bla, atau lanjutkan dengan ini ya. Ini sudah bagus tampilannya. Selanjutnya ada daftar. Daftar pastinya ada dua pilihan ya. Daftar menjadi pembeli atau jadi vendor. Vendor ini nantinya juga bisa jadi pembeli ya, teman-teman. Ini ada call to action-nya, sudah punya akun masuk ke sini. Jadi ini website
idenya adalah single page application. Jadi kita tidak perlu masuk-masuk ke halaman lain, tidak perlu terlalu masuk ke halaman lain, cukup hanya di single page ini saja, teman-teman. Selanjutnya ini ada card. Card ini idenya adalah ketika kita sudah pilih-pilih barang ya, kita tinggal check out ini biar diaturkan oleh vendornya nanti. Oke, di sini sama, ini belum berfungsi. Bisa kita tambah ke keranjang kayak tadi ya, teman-teman. Ini masih pure HTML dan Bootstrap aja dan juga CSS sedikit. Jadinya fungsinya belum beberapa banyak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya seperti ini stylenya. Stylenya konsisten, sudah konsisten, bagus. Nanti saya jelaskan di code base-nya. Oke, selanjutnya ada ini. Untuk vendornya pastinya ketika ada pembeli, maka membutuhkan admin dashboard-nya ya, teman-teman. Oh, sebelumnya ini adalah untuk tes responsifnya. Website ini sudah cukup responsif secara tablet atau handphone, cukup responsif. Kita pakai Bootstrap-nya, Collapse. Bagus ya, responsif, kan? Ada hamburger menu, tampilan tablet. Oke, selanjutnya pastinya ketika ada user membeli barang atau jasa dari vendor tertentu, pastinya dibutuhkan admin dashboard untuk vendor-vendor yang sudah terdaftar ya. Di sini kita ambil contoh nama saya dari PT Atmakarsa Kasindo. Jadi saya berperan sebagai vendor di platform bus ini, teman-teman ya. Aduh, ini belum saya. Oke, jadi ada beberapa menu, dashboard, produk, bla bla bla, dan lain-lain. Ada dashboard keuangan dan pesanan juga. Terus ada ini, voice-nya, order-ordernya apa aja, dari PT apa aja. Bisa kita kontak nantinya, kirimannya seperti apa, bla bla, tergantung vendor, masing-masing vendornya, teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke code base-nya atau source code-nya. Sini seperti yang saya katakan tadi, ini hanya menggunakan Bootstrap dan CSS saja tanpa embel-embel lain. Selanjutnya saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Misal yang ini ya, kita mulai dari navbar dulu. Kita mulai dari navbar dulu. Di navbar ini saya menggunakan properti navbar yang pada umumnya. Ini kita bisa baca dokumentasinya lengkap di website Bootstrap-nya ya. Ini lengkap, navbar brand. Ini navbar brand untuk ininya, teman-teman, logonya seperti namanya ya, biar ada pembeda. Ini ya, navbar brand. Terus ada search bar-nya. Search bar-nya. Oh ya, untuk ini navbar collapse ini maksudnya adalah ketika ini di-collapse-kan atau berubah ukuran, maka navbarnya akan berubah bentuk, teman-teman ya. Seperti ini. Namanya navbarnya collapse, atau masuk ke bentuk yang lebih responsif untuk device yang kita gunakan. Oke, ya, ini propertinya sudah ada semua di dokumentasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin ini ya, layoutingnya. Layoutingnya ini seperti di Flex. Di Flex ini seperti CSS Flexbox ya, teman-teman.
Jadi kalau di CSS itu namanya display flex atau biasa umumnya kita kenal adalah flexbox. Ini sudah ada di ininya juga, di apa namanya, dokumentasinya ini ya. Jadi kita tinggal pakai aja semua properti yang ada di sini. Ini sangat hemat-hemat waktu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menulis banyak line di CSS hanya untuk membuat CSS flexbox ini teman-teman. Ini display flex bla bla. Ini kita align item itu supaya align and align item center itu supaya item kita rata tengah teman-teman, dari atas bawah ini supaya rata tengah ya. Ininya rata tengah teman-teman. Kalau align item top ini ke atas, kalau bottom ini di bawah. Ini geser di bawah ini kalau bottom. Ini karena kita center maka ini di tengah ya teman-teman. Selanjutnya ada direksinya. Direksi ini seperti ini di direksi ada di yang tadi ya, align mana ya, align item. Ini align item tadi, align item center kita pakai ya ini ya. Terus ini direksinya flex row ya, sama persis ya, flex row. Selanjutnya apa ya yang jelaskan ya, mungkin ini sih penting ya. Ini tadi kan ada modal ya, jadi modal itu adalah yang keluar di halaman utama. Ini kotak ini teman-teman, kontainer, tanpa meninggalkan halaman utamanya teman-teman. Jadi ini kotak ini adalah namanya modal teman-teman. Mungkin saya akan jelaskan kenapa bisa ada modal seperti ini. Bagus, ini sangat responsif ya. Jadi di Bootstrap itu ada namanya ini off canvas. Jadi ini adalah kita bisa lihat demonya di sini ya. Ini ya, ini keluar modalnya persis seperti punya saya tadi ya teman-teman. Jadi ketika kita klik sebuah tombol, maka akan ada modal baru yang muncul. Jadi kita tinggal susun saja sebenarnya struktur modalnya bagaimana. Seperti contoh di contoh saya ini, contoh codingan saya teman-teman ya. Ini tadi yang navbar, ini koneksi ke JavaScript sedikit. JavaScriptnya nggak terlalu penting, nah, beberapa baris saja. Ini ya yang tadi ya, card of canvas-nya, untuk keranjang belanjanya. Ini saya jelaskan sedikit. Ini yang gambar yang tadi tidak perlu saja. Jadi kita memakai ini saja. Ini dulu dideklarasikan. Supaya kita targetingnya enak. Kita bisa langsung kopas yang di sini. Kita langsung kopas teman-teman. Kita tinggal paste dan sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita tidak perlu coding terlalu banyak untuk membuat item-item atau modal-modal simple seperti ini teman-teman. Kita bisa coba-coba ya. Nah banget. Kita tinggal pilih mana yang sesuai untuk project kita ya. Oke, bagus ya teman-teman ya. Bagus banget. Selanjutnya masih modal yang tadi. Banyak karena itemnya dan komponennya juga banyak.
Kita lanjut ke ini ya. Seperti tadi yang kita sudah saya contohkan. Di sini ada menu daftar. Ini juga modal ya namanya teman-teman. Karena ada elemen baru tanpa meninggalkan halaman utamanya. Kita bisa masuk di sini ya. Ini pakai JavaScript sedikit supaya seperti ini ya teman-teman ya. Ini persis yang tadi pakai modal juga. Sebentar saya baca dulu. Ini semuanya pure pakai HTML dan Bootstrap ya teman-teman. Oh ya, mungkin saya tunjukkan sedikit di ini dulu CSS-nya seperti apa. CSS-nya hanya untuk styling stylenya. Kita ambil contoh ketika kita membuat website, pastinya ini warna aksennya harus konsisten ya teman-teman ya. Jadi kita pakai root di sini. Root itu apa? Root itu untuk membuat variabel-variabel. Seperti contoh variabel primary color. Ini pakai warna ini. Terus primary hover ketika button di hover itu warnanya berbeda. Kita pakai ini dan lain-lain ya teman-teman. Ini supaya website kita warnanya konsisten. Juga user atau ketika kita mengubah warnanya, kita ketika kita mengubah warna aksennya kita tinggal rubah di sini teman-teman. Kita ambil contoh seperti ini. Ini ya. Maka pasti websitenya akan berubah ya. Sebenarnya mungkin kita ubah jadi warna merah. Oke, intinya seperti itu ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Apa ya tadi ya? Kemudian ada hero. Hero ini adalah ini ya teman-teman ya. Hero itu seperti ini loh, Jumbotron. Jadi elemen utama besar seperti banner gini yang ada banyak call to actionnya. Jadi user itu bisa memilih beberapa menu yang mereka inginkan langsung di sini ya. Jadi ini adalah seperti sajian utamanya. Jadi nanti menuntun user untuk langkah selanjutnya seperti apa. Gitu. Kita juga menggunakan Bootstrap ya. Sudah ada di Bootstrapnya hero section bla bla bla. Jadi gradient ini ya untuk gradientnya ini ya. Di sini saya inline CSS-nya langsung. Sebenarnya ini bisa kita ubah ke eksternal saja ya, bisa biar bisa enak. Cuma ini dulu supaya saya simple dan tidak berubah-ubah ini ya teman. Jadi ini kodenya kurang kurang kis atau kurang simple, kurang apa ya namanya, kurang tertata sedikit, nggak apa-apa. Classnya hero title ada classnya hero title yang ini ya, ini hero title pakai hero title, ini pakai ini kita tembak ke ini langsung saya gradient. Sebenarnya ini bagusnya di eksternalnya, cuma ini kan lebih simple ya, di ininya langsung kita tinggal pedot pedot saja dengan break lalu kita tambahkan gradient. Oke, ini banyak yang saya jelaskan, apalagi yang jelaskan ya. Ini layouting biasa. Terus, oh ya ini ada
produk produk card ya. Ini produk cardnya, strukturnya ada image, title-nya, ada ini ya, apa dari PT mana, terus ada rating, ulasan, ya, jangan lupa adalah harga. Position ini supaya kita bisa mudah mengatur posisinya teman-teman. Seperti ini ya, sudah ada di bootstrapnya. Jadi seperti di CSS position itu ada beberapa, ada static, relative, absolute, fix, atau sticky. Sticky itu yang ini kayak gini. Jadi kalau di scroll ininya tidak berubah ya, tidak hilang. Sticky, sticky. Terus fix, misal kalau position fix itu seperti ini teman-teman. Ini ya, fix fix di sini ya. Ini position fix teman-teman. Apa tadi saya kebalik ya. Jadi position fix ini adalah position fix teman-teman. Kalau sticky itu nempel ya, nempel dengan yang lain. Oke, seperti itu. Eh, ya semuanya bisa dibaca di dokumentasinya teman-teman. Apalagi ya, of canvas sudah, kontainer. Kontainer ini supaya kita bisa iya teman-teman bikin kontainer baru. Jadi kayak kalau di apa namanya kalau di eh, elemen HTML-nya macam div ini ya teman-teman. Div ini kan kontainernya, cuma ini lebih ke mengatur layoutnya nanti teman-teman. Jadi ini kontainernya responsif karena ada breakpointnya. Kita tidak perlu mengatur responsifnya lagi dengan banyak line code JS atau CSS ya teman-teman. Oh ya di CSS-nya tadi responsif ya. Ada ini media, media jadi ini breakpointnya. Jika 768 pixel maka beberapa elemennya pasti berubah. Seperti contoh hero title, ukurannya berubah jadi lebih kecil supaya tidak terlalu besar ya. Make wrapper-nya ini juga berubah. Make wrapper ini yang kategori tadi ya teman-teman, ini ya. Ini kategori ini nanti berubah. Coba berubah jadi tank. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir ada footer. Footer ini ya, footer ini yang paling mudah di antara yang lain karena ya tinggal ini aja, tinggal list-list, bahkan tanpa bootstrap pun nggak bisa ini. Ini untuk layoutnya basic. Ini seperti ini ya teman-teman, propertinya di oh iya di sini saya menggunakan icon dari bootstrap langsung ya. Jadi kalau biasanya kan teman-teman menggunakan font awesome, di sini saya menggunakan langsung punyanya bootstrap. Kita bisa taruh di sini ya. Salah salah di atas, di atas ini buat koneksi ke bootstrapnya. Ini ya, ini untuk iconnya kita bisa pastekan di sini. Terus yang ini tadi ada property utilities, ada color, ini banyak ya, text light seperti yang saya gunakan tadi. Ini text light, text white, text light sama aja, bold, bla bla,
margin bottom 3 ya, seperti itu. Terus ini yang tadi text box, BDN, tas button sukses yang warna hijau secara default atau biru ya, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup. Oh iya, yang saya jelaskan singkat ke ininya ya, ke yang ini baru saya bikin teman-teman. Kalau yang ini pakai AI ya, saya saya tadi tes AI-nya Gemini 3, hasilnya cukup memuaskan. Ada beberapa yang saya benarkan, misal ini saya tambahkan important karena tidak berefek ya. Jadi important itu ketika elemen ini tumpang tindih dan dua-duanya tidak ada important, maka yang pertama kali dideklarasikan pasti yang terbaca teman-teman, maka ini harus kita set ke important. Sebenarnya important ini bukan cara yang bijak ya, karena kalau ada salah pastinya harus dibenarkan, bukan cara ditimpa dengan yang lebih important, karena nantinya pasti akan collapse ya teman-teman. Ini untuk code base-nya banyak, kita menggunakan HTML dan Bootstrap juga. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan semua karena pastinya waktunya akan terlalu panjang teman-teman. Saya Rizky Kurniawan, signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga tetap diberikan lancaran kesehatan dan kemudahan rezeki. Amin.